Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada hari ini di mata kuliah Hukum Islam, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai hukum bedah mayat yang beranggotaan pertama saya sendiri, Dian Mayasari, lalu ada Aramadana, Basir, dan Yosef. Baiklah, langsung saja berikut pemaparan video dari kelompok kami mengenai hukum bedah mayat. Selamat menonton. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian bedah mayat menurut perspektif hukum Islam. Bedah mayat atau yang sering dikenal dengan sebutan otopsi atau berasal dari kata oto dan opsis, yaitu adalah suatu pemeriksaan terhadap tubuh mayat untuk kepentingan tertentu, meliputi pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh ahli yang berkompetensi. Pembahasan ini sangat penting untuk diketahui hukumnya, karena pembedahan mayat tersebut sudah merupakan perlakuan yang biasa didengar. Terlebih lagi, bila pembedahan itu bertujuan untuk belajar bagi calon dokter, banyak mayat yang jadi sasaran pelakuan ini, bahkan biasanya menjadi sarana untuk memperjualbelikannya. Selanjutnya, masalah yang timbul dari fenomena tersebut adalah mengenai perlakuan tidak wajar terhadap mayat manusia dengan cara mengutak-atik organ tubuhnya, padahal ini tidaklah selayaknya diperlakukan pada jasad manusia. Terlebih lagi bila ditinjau dari hukum Islam, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, apabila Rasulullah SAW mengutus pasukan perang, beliau akan menasihati pemimpin pasukannya secara pribadi untuk teguh bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, serta menasihati seluruh pasukan dengan pesan yang baik, seraya berkata. Selanjutnya, untuk keperluan otopsi, baik otopsi forensik maupun otopsi medis, maka Majelis Ulama Besar memutuskan boleh membedah mayat untuk keperluan tersebut dengan pertimbangan adanya maslahat yang lebih besar di balik otopsi ini. Karena itu, otopsi forensik bertujuan untuk menegakkan hukum pidana sehingga terciptanya keamanan dalam masyarakat, sedangkan otopsi medis bertujuan terjaganya masyarakat dari penyakit mewabah. Selanjutnya, menurut pertimbangan majelis, kedua maslahat ini lebih besar dibandingkan dengan mafsadat membedah mayat. Jadi, bedah mayat untuk tujuan ini dibolehkan walaupun mayat tersebut adalah mayat orang muslim ataupun mayat orang kafir atau maksum yang dilindungi oleh hukum Islam seperti kafir zimmi. Selanjutnya, dalam keputusan Majelis Ulama Besar Saudi Arabia memuat beberapa alasan yang memperkuat maslahat untuk membolehkan membedah mayat. Di antara alasan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dibolehkan membedah mayat wanita hamil untuk mengeluarkan janin yang kemungkinan besar akan hidup. Memang permasalahan ini sudah diperdebatkan oleh ulama dahulu, namun menurut hemat kami, pendapat paling kuat adalah yang membolehkannya. Kedua, dibolehkan memakan mayat manusia dalam keadaan kelaparan yang mendesak. Dalam Raudatul Thalibin disebutkan, apabila orang kelaparan sedangkan ia tidak mendapatkan makanan kecuali mayat orang mashum, maka halal baginya untuk memakan mayat tersebut. Walaupun boleh, namun hanya dimakan sebatas untuk menyambung hidup. Selanjutnya, daging mayat itu pun tidak boleh dimasak ataupun dipanggang. Harus dimakan mentah-mentah karena dimakan dengan cara itu sudah cukup untuk menyambung hidup. Nah, adapun masalah larangan memutilasi mayat yang disebutkan dalam hadis tersebut ternyata ada kalanya dibolehkan untuk kalau memang diperlukan, seperti hukuman yang dijatuhkan Rasulullah SAW pada kaum Uraniyin, dipotong tangan dan kaki mereka, ditusuk matanya mereka sampai buta dan dibiarkan sampai mati di bukit batu kota Madinah. Hadis riwayat Muslim nomor 1671. Atau bisa juga dikatakan bahwa larangan memutilasi mayat
Kalau hanya untuk main-main, bukan suatu kebutuhan mendesak seperti memotong telinga untuk gantungan kunci dan lain-lain. Sedangkan dalam kasus ini beda, dilakukan untuk suatu maslahat besar. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Basir. Sekian dan terima kasih. Akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan kami, yaitu Aramanano. Nah, adapun landasan hukum dibolehkannya bedah mayat berdasarkan faktor-faktor yang menjadi alasan tertentu. Yang pertama yaitu ketentuan hukum tentang pembedahan mayat untuk menyelamatkan janin, dan bedah mayat ini dilakukan untuk kepentingan yang dianggap darurat, itu dibolehkan sesuai dengan kadar kebutuhannya. Nah, yang hal ini sejalan dengan petunjuk Quran surah Al-Maidah, yang dimana terjemahannya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka yang sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, selain ayat di atas tentang kewajiban membelah mayat untuk kepentingan janin yang ada di dalam rahimnya, juga diterapkan oleh Abu Ishaq Al-Shirazi yang dengan mengatakan, dan apabila ada seorang perempuan yang meninggal dan padahal dalam perutnya terdapat janin yang masih hidup, maka wajib dibedah perutnya, karena cara mempertahankan kehidupan janin itu ia harus dipisahkan dari mayat atau ibunya. Dan kedua, ada ketentuan hukum pembedahan mayat untuk mengeluarkan benda-benda berharga dari dalam perut. Nah, hal tersebut dianggap mendesak karena ada tuntutan hak orang yang masih hidup agar benda berharga yang ditelan oleh si mayat itu dapat dikembalikan kepada yang berhak. Jika tidak, maka hal ini akan menjadi beban bagi si mayat. Nah, mayat tersebut akan disiksa di dalam kubur jika pemilik tidak pernah mengikhlaskan barang berharga yang ditelan oleh si mayat. Maka dari itu, orang hiduplah yang memiliki kewajiban untuk menolongnya. Yang ketiga yaitu ketentuan hukum pembedahan mayat untuk kepentingan penegak hukum. Nah, menjatuhkan sanksi hukuman bagi terdakwa tidak boleh dihalangi oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Misalnya, pelaku atas meninggalnya korban tidak diketahui dan tidak ada tanda-tanda atau alat bukti yang dapat dijadikan bukti. Nah, hal ini berarti sulit untuk diketahui siapa pelaku atas meninggalnya korban dan juga tidak dapat dibuktikan melalui penyelidikan di luar badan mayat. Nah, maka dibolehkan dalam Islam untuk membedah mayat sebagaimana salah satu cara untuk mencari data-data yang diperlukan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Baiklah, penjelasan materi berikutnya akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Dian Mayasari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan kami Basir. Selanjutnya, faktor yang menjadi kebolehan bedah mayat dalam hukum Islam. Ada beberapa motivasi yang melandasi bolehnya dilakukan pembedahan mayat bagi orang yang sudah meninggal dunia, berdasarkan hukum Islam dan ilmu kedokteran yang tidak jauh berbeda, antara lain, untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat. Pada prinsipnya, ajaran Islam memberikan tuntunan kepada umatnya agar selalu beristihad dalam suatu hal yang tidak ada nasnya, dengan memberikan pedoman dasar dalam Quran Surat Al-Hajj. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Yosef. Kepada Yosef, dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang materi yang saya akan bawakan adalah Majelis Masma Fikih Islam di bawah lembaga Rabitah Alam Al-Islam atau Lembaga Muslim Dunia menetapkan sebagai berikut. Pertama, boleh membedah mayat untuk suatu diantaranya tujuan berikut. Yang pertama itu ada otopsi atau penelitian dalam tujuan pembunuhan atau kriminal, untuk mengetahui sebab kematian atau kriminal yang terjadi.
Hal itu ketika hakim atau al-qadi tidak bisa menetapkan secara pasti sebab kematian dan jelas pembedahan tersebut adalah cara mengetahui sebab-sebab tersebut. Nah, yang kedua itu penelitian penyakit yang menurut adanya pembedahan untuk dijadikan dijadikan sebagian bahan terapi pencegahan, dan terapi pengobatan yang pas dengan penyakit tersebut. Dan yang ketiga itu ada pendidikan medis dan pembelajarannya sebagaimana kuliah kedokteran gitu. Kedua, keputusan tentang pembedaan mayat untuk tujuan pembelajaran harus memperhatikan batas sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan mayat pribadi yang disyaratkan telah diizinkan olehnya sebelum mati untuk pembedah mayat atau mengizinkannya ahli warisnya setelah kematian orang tersebut. Tidak seharusnya membedah mayat yang jiwanya dilindungi syariat kecuali keadaan darurat. Nah, terima kasih. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan materi dari kelompok kami mengenai hukum bedah mayat. Dari penjelasan tadi dapat kami simpulkan bahwa boleh atau tidaknya bedah mayat dilakukan menurut kami tidak boleh. Jika pembedahan mayat itu dilakukan semata-mata untuk berniat jahat dalam hal yang tidak pantas. Namun diperbolehkan jika pembedahan mayat itu dilakukan untuk kepentingan dengan alasan-alasan seperti mengeluarkan janin yang ada di rahim seorang ibu yang sudah meninggal dunia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan kami. Selanjutnya untuk kepentingan ilmu kedokteran dalam praktek dan penelitian di mana di dunia ini masih ada penyakit-penyakit yang belum diketahui obatnya sehingga diperlukan otopsi klinis dengan cara pembedahan mayat untuk mencari jalan keluar dan jawaban dari keraguan dan ketidakpastian dari persoalan medis yang mereka hadapi. Nah, jadi pada dasarnya pembedahan mayat itu tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat dan kemaslahatan manusia. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pemaparan presentasi dari kelompok kami mengenai hukum bedah mayat. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.